kita nanti ini akan ditanyakan oleh Allah. Jadi kira-kira waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Kalau salah satu waktunya atau sebagian waktunya itu adalah untuk ngaji, ya itu berarti kita termasuk mensyukuri waktu. Sama dengan pada siang hari ini kita termasuk bagian daripada hamba Allah yang mensyukuri waktu. Pada kesempatan kali ini saya izin ingin menyampaikan sedikit tentang masalah hikmah selalu berpikiran positif. Karena berpikir itu mempengaruhi sebuah perilaku, gaya hidup. Jadi pola tingkah, gaya hidup, tingkah laku itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi kalau kita itu berpikir positif, maka kita hidup akan penuh damai, tentram, ayem gitu. Tapi kalau pikiran kita itu negatif, maka hidup kita pasti tidak akan pernah mendapatkan sebuah ketenangan. Karena apa? Pikiran kita selalu negatif. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada siang hari ini terkait dengan bagaimana sih kita itu mengelola pikiran kita supaya pikiran kita itu selalu positif ya. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan sebuah ayat Allah dalam Quran surat Al-Mulk. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23 Allah menyampaikan Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat ini menjelaskan, bahkan Allah menyampaikan, katakanlah dialah zat yang menciptakan kamu, menjadikan kamu, maksudnya Allah lah yang menjadikan kita pendengaran, penglihatan, hati nurani. Ternyata apa? Allah meminta kepada kita supaya kita bersyukur, tapi faktanya adalah qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Jadi Allah sudah memberikan kita ketika kita ibu mengandung, nah, kemudian di dalam rahim ibu, nah, di sini Allah menyempurnakan kita. Nah, jadi di dalam perut ibu ini, di sini Allah memproses manusia, anak-anak kita, supaya anak kita itu bisa menjadi makhluk yang sempurna. Maka Allah menciptakan di dalam perut. Nah, ini di dalam perut Allah memberi pendengaran, penglihatan, kemudian Allah juga memberi hati dan akal pikiran. Supaya apa? Dalam ayat lain, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Coba, ibu-ibu meskipun yang mengandung itu tidak pernah dan tidak akan pernah bisa pesan kepada Allah. Mau pesan apa kita kepada Allah? Kita nggak bisa. Mungkin kita hanya berdoa, ya Allah, jadikan anak yang saya kandung itu anak yang soleh-solihah. Kemudian kalau kita itu mau pesan bentuk, nggak bisa, karena bentuk itu sudah hak prerogatif Allah. Ya boleh-boleh saja kita berdoa, ya Allah, berilah anak saya itu hidung yang mancung, mata yang kayak apa ya, pokoknya yang indah lah, sesuai yang kita bisa. Kalau bisa telinganya, ya Allah, jangan terlalu miring, mengkurup saja, misalnya. Biar tidak kehujanan, biar tidak, itu mungkin kita boleh-boleh, tapi Allah akan memberi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Itu tugas kita. Jadi tugas kita adalah bersyukur. Supaya apa? Supaya kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, ditenangkan hidup kita oleh Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur. Nah, saya ingin mengajak untuk membaca tulisan yang ada di depan ini. Bagaimana sih hikmah selalu berpikiran positif? Ya, ininya.
Dibaca saja ibu-ibu. Ini adalah kutipan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi di sini Allah meminta kepada kita, salah satunya adalah supaya kita itu bisa menjaga pikiran kita. Kita jangan sampai di dalam pikiran kita itu ada namanya perasaan buruk sangka. Pandangan mata kita jangan sampai memandang dengan cara yang sinis. Nah itu jangan sampai. Kenapa? Karena ini kata Allah bahwa kita itu bagian hamba-hamba Allah yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Coba orang itu kalau selalu berpikiran negatif, kalau memandang itu selalu pandangan yang sinis, bicara yang selalu menyinggung, ya, selalu menyakitkan, ya, selalu nggak ngenakkan. Nah itu coba nggak akan pernah dia mendapatkan sebuah ketenangan hidup. Nah oleh karena itu kalau kita ingin hidup tenang, maka kita harus selalu berpikiran positif. Nah apa saja yang harus kita lakukan? Disinilah yang akan saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah langkah-langkahnya itu adalah kita harus selalu husnuzon. Nah berprasangka baik. Sudah, selalu ada di dalam diri kita prasangka baik. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berprasangka baik. Nah, berprasangka baik, baik kepadanya, maksudnya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi kita selalu berprasangka baik, ya. Apalagi kepada Allah. Misalnya kita itu mau kegiatan hujan, kemudian kita mengeluh, waduh ini sudah mau pengajian, sudah waktu saya apa ini sudah direncanakan sudah bagus, hujan, kemudian kita mengeluh, itu berarti kita punya prasangka baik kepada, tidak baik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang membuat hujan, Allah lah yang buat panas, Allah yang buat hidup, Allah yang buat mati. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarat. Jadi Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan, langit adalah sebagai atap kita. Coba tidak ada langit, waduh enggak karu-karuan kita, ya. Nah, itu supaya apa? Supaya kita bersyukur. Maksudnya tidak berburuk sangka apalagi kepada Allah. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann innal ba'dadh-dzann itsmu wa la tajassas wa la tahtab ba'dukum ba'dahu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarih wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jadi nggak boleh. Kalau kita tidak suka kepada orang lain, bagaimana? Ya sudah, kita nggak suka, tapi kita tidak usah berprasangka jelek kepada orang. Karena walaupun orang itu misalnya nggak suka dengan kita, musuhi kita, apa sikap kita sebagai hamba Allah orang yang beriman? Diam. Ya sudah, kita nggak perlu reaksi. Kita nggak perlu reaksi, kita nggak perlu membalas. Itu orang yang baik. Tapi susah, ya, kan susah. Jadi mengukur bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik itu susah. Karena salah satu ukurannya itu, kalau misalnya kita dihina, kita dicemooh, kita dirasani, ya sudah kita diam. Bahkan kalau bisa ya pura-pura tidak tahu saja. Kita tetap senyum, kita tetap sapa. Nah itulah. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berprasangka baik. Nah itu ya. Di
dilarang menjauhi prasangka yang jelek. Nah, jadi sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita punya prasangka itu dosa, baik langsung maupun tidak langsung. Baik mungkin melalui WA, nyebar fitnah, nyebar keburukan. Nah itu termasuk bagian dari kita itu sudah melakukan prasangka-prasangka yang tidak baik. Makanya kalau kita itu membaca WA, ya dengar berita, sudahlah. Kalau jelek gak usah dikomentari. Karena belum tentu yang jelek itu kemudian itu bisa jadi suatu saat, kata ayat Allah yang tadi, itu adalah bisa menjadi hikmah bagi kita. Kita tuh suruh banyak belajar dari sesuatu yang kadang-kadang itu menjadi masalah bagi kita. Nah ya, itu ya. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Loh, nggak boleh. Kita nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, ngerasani. Nah, itu nggak boleh, ya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, itu gambaran. Jadi gambaran orang tuh yang buruk sangka, suka ngerasani, suka memfitnah, termasuk iri hati. Itu bagaikan orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Saudaranya mati, dagingnya dimakan. Itu gambarnya. Begitu jeleknya Allah menggambarkan bahwa kaitannya dengan bahaya daripada buruk sangka. Makanya di sini tidak boleh buruk sangka, ya. Tentu kamu merasa jijik. Nah, ketika kita itu makan daging saudara kita yang sudah mati kan jijik. Ya, makan bangkai aja kita jijik, apalagi makan daging saudara kita. Nah, itu ya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi lebih baik kalau ada sesuatu yang mengganjal bagi kita, ya, subhanallah, maha suci Allah. Allah yang akan menilai. Biarkan orang lain menuduh kita, biarkan orang lain jahat dengan kita, biarkan orang lain itu memandang sinis dengan kita. Itu biarkan. Kenapa? Allah nanti yang balas. Tapi kalau kita sudah ngomentera, membalas, nah itu beda lagi. Kita berarti bagian daripada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Jadi orang yang baik, orang yang akan mendapatkan ketenangan hidup, itu diantaranya adalah apabila kita itu selalu berprasangka baik, walaupun kepada orang yang tidak baik dengan kita. Wangil, ya, susah. Tapi ya itu, masuk surga itu gak gampang. Memang susah. Salah satunya menjaga pikiran kita. Yang kedua, ini ada doa. Ini belum yang kedua, masih bagian daripada tadi. Kalau kita ingin dijauhkan dari prasangka buruk, ya, menghilangkan pikiran kotor, Rasulullah mencontohkan ini, sebuah doa, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratin al-akhlaqin wal a'malin wal ahwa'in. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, dari amal, dan dari hawa nafsu yang mungkar. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min munkaratin akhlaqin wal a'malin wal ahwa'in. Nah, ini doa supaya kita ketika istilah itu menjaga termasuk pikiran kita, apa yang ada dalam. Jadi imbasnya apa? Allah akan berikan sebuah diri kita itu selalu fitri, selalu bersih dalam pikiran, dalam pandangan, dalam pendengaran, ya. Berdoa. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin, ya sudah, kita nggak perlu mengabarkan, nggak apa-apa, saya sudah bisa menjaga, bismillah, saya bisa. Nah, misalnya begitu, ya. Coba kita bersama-sama, Bu, ya. Nah, diikuti bersama-sama. Kalau yang diam berarti nggak mau menjaga pikirannya. Nah, dilafadzkan ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratin
al-akhlaqin wal a'malin wal ahwanin. Nah, ini adalah doa-doa yang sungguhnya insya Allah bisa menjaga diri kita ya dari pikiran-pikiran kita yang senantiasa suudzon. Suudzon itu indah, jangan dikatakan nggak indah. Orang yang berusyukur itu kadang terasa indah, tapi kita tidak sangka kenapa di situ ada setan ya. Jadi setan itu mendampingi kita seakan-akan mempengaruhi pandangan kita. Yang jelek terkesan baik ya. Yang itu sungguhnya menyakitkan seakan-akan menambah sebuah kebahagiaan. Padahal itu sebaliknya. Itulah setan. Kalau malaikat itu memperkuat. Nah, itu bedanya. Jadi kalau setan itu menipu, kalau malaikat itu adalah memperkuat. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah mengandalkan takdir Allah, tawakal. Nah, ini harus selalu kita jaga ya. Jadi jangan sampai hidup itu jauh dari tawakal. Manusia itu apa? Ikhtiar, berusaha menjauhi ya orang-orang yang buruk sangka, orang-orang yang musuh kita, menjauhi berita-berita yang ini. Teman-teman yang suka nge-share tentang berita-berita fitnah dan sebagainya, kita biasanya kan di grup kan gitu ya, mesti ada saja orang-orang itu ya, kalau nge-share itu mesti yang itu saja. Kalau enggak yang fitnah-fitnah, berita-berita yang bohong, berita-berita yang itu sudah, itu akhirnya menjadi penyakit hati. Saya di Masjid Taklim juga begitu, anggota grupnya itu banyak, ratusan ya. Tapi tak lihat ada orang itu kalau nge-share ya situ itu saja. Mesti berita-berita yang kadang-kadang itu tidak membuat kebahagiaan, tapi berita yang menjadikan resah, berita yang menjadikan gelisah, berita orang-orang yang tidak bisa tidur. Nah, padahal ketika kita itu share berita, orang itu menjadi senang, menjadi tersenyum, menjadi gembira, itu kita mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Jadi takdir itu, tawakal itu dilakukan adalah setelah dua, ikhtiar dan berdoa. Nah, tadi kita sudah berusaha bagaimana menghindari, kemudian kita sudah berdoa, maka kita harus tawakal. Nah, ya. Jadi wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara kita. Jadi kalau tawakal itu apa? Usaha sudah, doa sudah, apalagi ya sudah kita tawakal. Orang yang tawakal itu akan ada sebuah ketenangan sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang kufur, orang yang tidak tawakal ya, tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, maka ada dalam dirinya itu rasa kurang, rasa tidak bersyukur. Nah, itu orang yang tidak tawakal, tidak mau menyerahkan diri kepada Allah. Akhirnya apa? Mengeluh. Nah, itu pasti sudah. Orang yang tawakal itu nggak karena mengeluh. Nyambut gawe ya, kerja keras pagi sampai malam, malam sampai siang, hujan, panas. Kita bekerja keras. Kita sepertiga malam berdoa tahajud kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi kok seperti ini saja hasilnya? Kita serahkan kepada Allah, itu tawakal. Tapi kalau nggak tawakal coba, akhirnya mengeluh. Saya itu sudah kerja, siang dipakai malam, malam jadikan siang ya. Setiap hari saya ke masjid 5 kali dalam 24 jam, berdoa sepertiga malam, jam 2 sudah bangun. Tapi mana hasilnya? Nah, kalau tidak tawakal maka bisa syirik. Nah, akhirnya pergi ke orang pinter katanya ya, ke dukun, ke paranormal. Nah, itu akibatnya. Akhirnya apa? Kalau sudah syirik, sudah menyekutukan Allah, maka doa kita, usaha kita itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Karena dosa-dosa syirik, dosa menyekutukan Allah itu tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati kita. Kalau kita itu merasa cukup, pasti akan cukup.